136. Halo, aku Jensen. Sekarang aku berada di lantai 6 instalasi rawat inap rumah sakit kalian. Jensen pun sudah memutuskan sambungan telepon. Pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka, seorang perawat masuk dengan membawa beberapa polisi. Salah satu polisi tersebut mengerutkan kening, kemudian berkata, "Siapa yang lapor polisi?" Begitu melihat polisi datang, Elena diam-diam marah. Saat dia ingin menyapa, tetapi Direktur Shaun sudah menunjuk ke Jensen dan berkata, "Pak polisi, aku yang lapor polisi." Dia tidak punya sertifikat kompetensi dokter, dia juga tidak memiliki surat izin praktik. Sekalipun dia punya, dia tidak berada di tempat terbatas untuk praktik mengobati orang. Ini juga tindakan ilegal. Apa yang Direktur Shaun katakan sangat jelas. Hal ini sampai membuat semua polisi memandang Jensen. Tunggu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara menginterupsi seorang pria tua botak yang berkacamata datang dengan cepat dari kerumunan. Mereka pun melihat. Kepala Gil. Direktur Shaun dan lainnya membelalakan mata. Kepala rumah sakit benar-benar datang. Pak polisi, dia bernama Jensen. Dia memenuhi syarat untuk praktik medis. Sebagai direktur rumah sakit Jenkins, aku juga bisa memberinya hak seperti ini. Ini adalah sertifikatku. Kepala Gil mengeluarkan sertifikatnya sebagai kepala rumah sakit, sedangkan para polisi itu mengangguk setelah membacanya. Bahkan kepala rumah sakit saja telah datang untuk membuktikannya, ini pasti bukan termasuk ilegal. Kepala Gil, dia, Direktur Shaun dan Francisco pun menjadi cemas. Bagaimana bisa dokter liar dari pedesaan ini bisa mengenal kepala rumah sakit? Kalian jangan bicara, biarkan aku yang menanganinya. Kepala Gil berkata dengan santai, namun sebenarnya di dalam hatinya dia menyebut semua kejadian ini tidak berjalan dengan baik. Bagaimana bisa malah mencari gara-gara dengan Jensen? Yang harus diketahui adalah, sekarang Jensen adalah seorang dokter terkenal di kalangan medis kota Asmenia. Masalah besar di dunia medis di kota Asmenia sudah 2 kali ditangani oleh Jensen, bahkan pemerintah pun mengakui kualifikasi medis Jensen. Direktur Shaun dan lainnya mencari gara-gara dengan Jensen. Bukankah ini namanya cari mati? Kepala Gil, aku curiga mereka diam-diam mencari keuntungan dengan memeriksa ke dokter, ini namanya melanggar peraturan rumah sakit. Jensen tiba-tiba menatap Direktur Shaun sambil berkata kepada mereka. Raut wajah Kepala Gil tiba-tiba berubah. Sebenarnya, dia masih tahu aturan tidak tertulis semacam ini. Bagaimanapun juga, dia bekerja di rumah sakit swasta yang juga ingin menghasilkan pendapatan. Rumah sakit kami akan memeriksa dengan sejelas mungkin tentang masalah ini. Dr. Jensen tenang saja, jawab Ketua Gil sambil tersenyum. Jangan perlu diperiksa. Kami punya banyak bukti di sini. Jensen meminta Elena untuk membawa sertifikat inspeksi dan kemudian orang-orang di bangsal mengeluarkan daftar pemeriksaan lagi dan lagi. Direktur Shaun dengan marah berkata, kalian ini menyalahkan orang yang tidak bersalah. Menyalahkan orang yang tidak bersalah atau bukan, aku pikir Ketua Gil nanti akan tahu setelah membaca daftar pemeriksaan. Ini adalah masalah moral, aku harap Ketua Gil akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada pasien kami. Jika tidak, aku akan memberitahu Profesor Oscar masalah ini, cibir Jensen. Saat mereka mendengar nama Profesor Oscar, raut wajah Kepala Gil tiba-tiba berubah. Dalam hati dia membenci Direktur Shaun. Mengapa Direktur Shaun mencari gara-gara dengan Jensen? Apakah Direktur Shaun tidak tahu seberapa besar pengaruh Jensen di asosiasi medis? Jangan khawatir, untuk masalah ini tidak akan ada toleransi. Kepala Gil tahu bahwa dia hanya bisa mengorbankan Direktur Shaun dan mereka, kalian berdua, kenapa masih di sini? Cepat kembali dengan polisi untuk membantu penyelidikan. Dan untuk masalah ini, aku juga akan melaporkannya ke Biro Kesehatan Masyarakat. Kalian urus sendiri. Ketua? Direktur Shaun dan Francisco pun terduduk di lantai, mereka tahu bahwa masa depan yang indah ini telah hancur. Dan ini masih ada selanjutnya, mereka paling takut dengan makanan di penjara. Tuan-tuan, tolong ikuti kami pergi untuk penyelidikan. Ketika polisi melihat hal ini, dalam hati mereka menebak apa yang telah terjadi. Mereka juga berkata kepada para pasien di bangsal, kalian juga bisa menjadi saksi untuk masalah ini. Keluarga pasien pun mengangguk begitu saja. Setelah menghabiskan begitu banyak uang yang dirugikan, mereka juga ingin mendapatkannya kembali.
Tunggu, aku akan menginterogasi mereka dulu. Pada saat ini, Elena menarik Francisco ke bangsal kosong di sebelah, kemudian terdengar suara hantaman. Ketika Elena keluar, dia jelas terlihat mengambil napas dengan kasar. Jensen diam-diam bersimpati untuk Francisco. Kemungkinan dia dipukuli dengan kejam. Temperamen impulsif Elena terkadang tidak bisa diubah. Keesokan harinya, koran harian kota Asmenia juga melaporkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi di rumah sakit. Banyak dokter terlibat dalam renovasi rumah sakit Jenkins. Mereka berkata bahwa banyak orang dibawa ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Tidak ada keraguan bahwa setelah semua masalah ini, rumah sakit Jenkins juga sangat terlibat. Pagi-pagi buta, Jensen meresepkan obat untuk Zachary. Setelah melihat Zachary baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Jensen, terima kasih. Ibu Mai melihat semangat suaminya semakin membaik. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jensen dengan penuh syukur. Sebenarnya, Ibu Mai juga tahu bahwa Jensen adalah seorang dokter, tetapi dia pikir Jensen hanyalah seorang dokter biasa. Dia tidak menyangka ternyata Jensen begitu hebat. Bu, perhatikan apa yang ibu katakan, kita ini keluarga, tidak perlu ucapan terima kasih, ucap Jensen. Benar, benar. Kita ini satu keluarga. Ibu Mai mengangguk. Dulu dia berpikir Jensen tidak memiliki banyak kemampuan. Sekarang tampaknya keterampilan medis Jensen lebih kuat dari yang dia pikirkan. Dalam kehidupan masyarakat ini, jika mampu memiliki keterampilan medis yang kuat, kemungkinan selamanya tidak akan pernah mati kelaparan. Aku sudah bilang. Kakak ipar ini sangat hebat. Kalian saja yang tidak percaya, sekarang kalian tahu, kan? Diana terkekeh sambil berkata, kemudian meraih tangan Jensen sambil memandang Elena dan berkata, kakak, ini semua salahmu. Aku sudah bilang untuk menghubungi kakak ipar. Tapi kamu bilang kakak ipar sedang berada di kampung halamannya, percuma saja menghubunginya. Aku takut mengganggu Jensen. Elena merasa malu. Sebenarnya, dia tidak percaya keterampilan medis Jensen. Lagi pula kebanyakan orang pergi ke rumah sakit ketika mereka sakit. Siapa yang akan percaya pada pengobatan tradisional biasa? Elena diam-diam merasa malu. Adiknya sendiri saja percaya Jensen lebih dari dirinya sendiri. Dia sebagai istri juga sangat keterlaluan. Dalam hati Elena berpikir untuk menebusnya, jadi Elena dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, Jensen, di mana kakekmu? Apa? Kakek Jensen dan lainnya akan datang? Mengapa tidak membawa mereka ke rumah, ucap Ibu Mai dengan raut wajah sedikit berubah. Tubuh ayah baru sehat. Tunggu beberapa hari saja, kata Jensen. Boleh juga, apakah mereka ada tempat tinggal? Ada beberapa kamar kosong di rumah. Kenapa kamu tidak membiarkan mereka tinggal di rumah saja? Ibu Mai berkata dengan khawatir di wajahnya, hal ini menghangatkan hati Jensen, tetapi dia telah mengatur agar kakek tinggal di villa. Selain itu, tidak nyaman tinggal di rumah, jadi dia pun menolak. Begini saja, aku akan pergi menemui kakek dengan Jensen. Elena tiba-tiba menyarankan. Kemarin tidak melihat kakek Jensen, dalam hatinya juga merasa sedikit menyesal. Pergilah, Elena. Kamu memang harus pergi. Ibu Mai terus mengangguk. Dia selalu merasa bahwa satu keluarga tidak boleh bersikap segan. Elena segera pergi bersama Jensen, mereka bersiap pergi ke mall untuk membeli beberapa barang. Elena, jangan terlalu repot-repot. Jensen tiba-tiba merasa tidak enak. Dia tahu kemampuan wanita untuk berbelanja. Jika wanita tidak memiliki pengingat, mungkin bisa berbelanja selama sehari penuh. Jensen lebih suka melihat lebih banyak pasien daripada pergi berbelanja dengan wanita. Selain itu, tampaknya Tuan Muda Henry datang ke kota Asmenia hari ini. Orang tersebut tidak bisa dibiarkan sendiri. Bagaimana bisa begitu, menantu yang baik berkunjung ke keluarga suami tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Bagaimana jika aku meninggalkan kesan buruk? Kakekmu dan mereka menentang kita bersama, kalau begitu semuanya berakhir sudah, ucap Elena menolak sambil menggelengkan kepalanya. Jadi, kamu ini menantu yang baik? Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah ke arah Elena. Hari ini, Elena mengenakan kerah panjang yang santai, pakaian lengan panjang coklat, rok krem, sepatu hak tinggi 5 cm, dan stoking sutra berwarna kulit. Dia juga sedikit formal di waktu luangnya,
Hal ini yang sangat menarik perhatian.